Petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahendra dari Lombok. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, berhubung tema kita adalah aqua farming, jadi menyangkut aqua dan farming gitu. Jadi pertanyaan saya pertama untuk aquanya, apa kiranya yang bisa kita manfaatkan dari sektor perikanan, yaitu khususnya tambak udang faname. Karena di sana ada buangan di IPAL yang kita tahu airnya sudah ditreatment segala macam dan sudah bercampur dengan berbagai macam ini kan pakan segala macam, yang dimana itu dari tepung ikan, hati cumi dan sejenisnya gitu. Nah, itu yang pertama gitu. Yang kedua untuk farmingnya sendiri, mohon arahannya Pak terkait dengan bagaimana mengembangkan pertanian dari hulu ke hilirnya untuk salah satu tanaman yang mungkin dulu pernah menjadi salah satu makanan pokok kita, yaitu sorghum Pak. Baik. Itu Pak, itu yang saya tanyakan. Itu saja. Baik, Oke. terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Mas Mahendra. Ini bos udang. Oh iya, saya tadi lupa, saya tadi ngasih PR loh siang tadi ya. Karbohidratnya itu sudah kebuka enggak? Karbohidrat, protein, lemak untuk kangkung, ashola sama krokot air sudah ada? Ketemu berapa Pak? Kalau untuk ashola berapa proteinnya? 23 sampai 30%. Kangkung 3,4. Karbohidratnya berapa kalau kangkung Pak? 3,9. Oke. Terus untuk krokot Pak? 3,8. Baik. Begini Bapak Ibu. Tadi saya kasih contoh 3 tanaman air, ashola, kemudian krokot, kemudian kangkung. Coba bayangkan, krokot ini bisa 14, ashola antara 23 hingga 30, kalau kangkung cuma 4 ya, 4%. Ini untuk protein kasarnya. Kalau untuk karbohidratnya ini 3, krokot itu 38, ini 39. Kalau untuk ashola berapa karbohidratnya Pak? 6,5. Baik. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan keadilan Tuhan. Kalau untuk membuat ini saya sebutnya konsep doa alam. Alam itu berdoa. Apa doa alam? Binatang berdoa untuk dapat makan. Maka muncul tanaman-tanaman air. Jadi kalau punya ikan di kolam, tanpa dikasih pakan apapun, dia tetap hidup. Betul atau tidak? Ada yang tukang hobi mancing di sini? Di sungai begitu? Banyak ini? Oh oke. Siapa yang ngasih makan ikan di sungai? Bukan Tuhan lah. Tuhan tidak mungkin dari surga ngasih makan begini. Tidak. Allah. Allah membuat satu sistem dengan sendirinya. Dan mereka saling memelihara, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Dan yang keren satu, ketika alam yang bergerak, maka semuanya menjadi baik apa adanya. Nah, sebenarnya dari sini, ini saya belajar. Saya cuma peniru Bapak Ibu. Kita ini manusia kan cuma niru. Niru siapa? Niru alam. Bagaimana alam bekerja. Organik itu niru alam cara kerjanya. Jadi karena itu 3 tanaman ini yang saya kembangkan untuk aqua farming. Karena apa? Ini sumber protein. Sudah luar biasa. Ya. Terus yang kedua, kalau untuk udang. Karena udang ini butuh protein sebenarnya sih 23 sampai 30%, ini sudah cukup di sini. Betul ya? Cukup. Nah, yang kurang di sini apa? Kalau kita lihat ini protein sudah cukup kan ini sebenarnya kan?
Di antara tiga ini pakai azola atau pakai krokot kan bisa. Apa yang kurang? Karbohidratnya. Berarti kita tinggal tambah karbohidrat. Karbohidrat sumbernya dari apa Bapak Ibu? Beras, betul kan? Yang kedua singkong. Pernah tahu singkong? Loh, sebentar. Kalau tahu singkong Bapak Ibu, bukan tahu singkong itu seperti apa. Singkong itu satu tanaman yang kalau kita tanam, perawatannya susah atau tidak? Gampang. Itu lagunya Kus Plus. Tongkat kayu jadi tanaman. Tinggal ditancap aja hidup. Keren. Bapak Ibu tahu enggak daunnya singkong? Luar biasa. Berapa besar proteinnya daun singkong? Coba Pak cek Pak. Berapa besar daun singkong itu proteinnya? Protein daun singkong gitu. Sekarang ada Google luar biasa Mbah Google ini sudah. Berapa? Enggak lah protein kok 1,4. 20-30%. Coba bayangkan, orang desa makan singkong daunnya untuk sayurnya sudah cukup proteinnya. Saya ulangi, orang desa makan singkong sama daun singkong sudah cukup untuk proteinnya dan cukup untuk hidup. Karbohidrat cukup, protein cukup, vitamin cukup. Kalau manusia dengan binatang, sebenarnya butuh protein lebih tinggi mana? Kalau saya sepele Pak, kalau kita pelihara ayam, apa yang kita makan, satu piring berarti untuk 10 ekor ayam. Kita lakukan makan sehari 3 kali, percayalah ayam kita sehat. Tapi kalau setiap hari kita makan dapat daun singkong, kita kena asam urat, percayalah ayam tidak kena asam urat. Karena tidak pernah dicek. Artinya begini, kita butuh itu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Itu kebutuhan dasar untuk semua makhluk hidup itu hidup. Dengan yang paling simpel, kita tanam singkong, makan sama daunnya, kebutuhannya semua terpenuhi. Paling kurang garam. Tinggal buat sambal, kan gitu aja, selesai. Nah kalau untuk ayam dengan cara apa? Difermentasi. Kalau untuk ikan dengan cara apa? Difermentasi. Kalau untuk udang butuh gol 23-30. Berarti seandainya azola dengan singkong kita kombinasi. Seandainya nih cara ngitungnya begini. Azola kita pakai 50%, singkong 50%. Berarti karbonnya ini anggap aja kita buat rata-rata di 25. Berarti ini ada 12, ini ke 12,5, ini 20 kita buat aja di 23. Berarti ini yang 11, berarti ketemu 23,5% protein kasarnya. Sudah cukup untuk hidup. Sekarang kita bandingkan, seandainya azola gratis, ini biayanya 0. Terus yang kedua, singkong seandainya harga 2.000, berarti karena kita gunakan 50%, berarti cuma 1.000. Harga pakan cuma 1.000, mahal atau murah? Kalau dibanding dengan pakan beli, mahal mana Bapak Ibu? Seandainya FCR-nya butuh 4, berarti ini butuh 4, ketemu 1 kilo, berarti ketemu cuma 4.000 per kilo. Berapa harga udang hari ini? Untung atau buntung kira-kira? Untung. Nah, terus yang kedua, bagaimana caranya? Supaya, karena makannya banyak, berarti limbahnya banyak. Supaya limbah menjadi berkah, maka kita olah. Kotoran yang masuk ke dalam kolam itu akan menjadi amonia. Supaya amonia tidak menjadi racun, tapi amonia bisa menjadi fitoplankton, berarti kita rubah amonia ditambah nitrobakter. Nitrobakter itu buatnya seperti apa? Seperti Bapak Ibu tadi buat pembenah tanah. Jadi sekarang tugasnya apa? Setiap minggu disemprot dengan nitrobakter.
Nitrobakternya buat sendiri. Dosisnya berapa? 1 meter kubik cukup 5 mili. Setiap minggu. Karena buat nitrobakternya sendiri, kira-kira biayanya berapa? Murah atau mahal? Murah. Maka yang terjadi, limbah yang di dalam harusnya NH4 merubah menjadi NH3. Menjadi makanan fitoplankton. Fitoplankton adalah makanan udang, makanan ikan. Jadi hidupnya ikan itu luar biasa di dalam sup makanan Bapak Ibu. Jadi ikan itu tinggal buka mulut itu makan aja tiap hari. Itu hebatnya ikan. Terus yang kedua, tetap buang kotoran lagi tidak kira-kira? Tetap diolah lagi. Maka makanan itu tidak akan pernah habis. Asalkan kita kasih bakteri tambahannya, nitrobakter. Dan itu ada di dalam pembenah tanah. Oke, paham di sini? Terus yang kedua, setelah panen, ada endapannya enggak di bawah kolam? Pasti atau tidak? Kotoran ikan tadi kan pasti ada di bawah nih. Betul ya? Ketika dipanen udangnya ada endapan. Endapan ini untuk apa? Kalau kita rubah endapan ini kita jadikan ZPT. Karena ini kan sudah protein tingkat tinggi nih. Sudah kotoran, sudah tapi proteinnya tingkat tinggi. Kita tinggal rubah, kita jadikan apa. Seandainya saya mau rubah ini menjadi nitrogen, jadi pupuk cair. Maka kita olah lagi. Kita tambahkan bakteri, kita tambahkan, anggap aja lah paling percaya kalau ngomong bakteri nanti Bapak Ibu bingung, anggap aja kasih katalis gitu ya. Kasih katalis per 50 liter 1 liter. Nah ditambah katalis, ditambah udara, sudah jadi pupuk. Saya kasih contoh. Jangan kaget ya. Kolam ukuran seandainya 500 meter persegi. Kotoran itu bisa di antara 10 cm sampai 15 cm lumpur di bawah. Ya betul ya. Kalau luasnya 500 dengan 10 cm saja berarti ada 50 meter kubik. 50 meter kubik itu berapa ton? Anggap aja 50 ton. 50.000 liter. Seandainya Bapak Ibu membuat urea cair atau pupuk urea cair dijual dengan harga 10.000, berapa nilainya? Udangnya 500 meter berapa hasilnya? 1 hektar berapa? Rata-rata udangnya 30 ton per hektar. Betul ya? Ini saya tunjukkan. Tidak masalah. Per 10.000 meter itu sama dengan 30.000. Berarti kalau 500 berarti berapa hektar per dibagi 20. Betul ya? Bagi 20 berarti tinggal 3 ton. 3 ton kali harga berapa? 60.000, betul? Anggap aja lah 60.000. Wah sudah pakai size 50 lah, 100.000 gitu ya. Ketemu berapa? Banyak mana udangnya atau kotorannya? Fair atau tidak? Inilah pentingnya kita belajar ilmu mandiri. Lebih mahal limbahnya daripada usahanya. Jangankan udang, sapi saja lebih mahal kotorannya kok. Daripada sapinya. Kambing aja lebih mahal kotorannya sama kencingnya kok daripada kambingnya. Ayam aja lebih mahal kotorannya daripada ayamnya. Ketika saya tadi mengatakan apa yang kita rubah, perubahan pola pikir. Kalau saya lebih ekstrim Bapak Ibu, saya gagal 18 kali dalam bisnis. Saya bisa mengajar seperti ini dari kegagalan saya. Dulu ketika saya gagal, saya betul-betul putus asa. Saya minta maaf, saya sering menyalahkan Tuhan. Ketika saya gagal. Kenapa? Jadi orang gagal itu malu, direndahkan. Dihina, betul atau tidak?
Saya berdoa, saya ini berusaha sungguh. Gagal saya cuma satu, Pak, ditipu orang. Sudah berhasil ditipu, sudah berhasil ditipu. Terus begitu, sampai 18 kali. Saya kepingin pernah putus asa. Saya kepingin, kenapa sih saya kok harus begini, begitu. Padahal ide-ide saya berlian. Pernah suatu hari saya pernah 1 kali melamar pekerjaan, gara-gara terlalu sering bangkrut. Ditolak lagi. Benar. Saya ketika saya gagal Bapak Ibu, saya menyadari, saya seolah-olah jadi sampah. Ada brand di sini orang gagal. Tetapi ketika saya sampai pada waktunya, ketika waktu itu datang, pikiran saya berubah. Karena itu saya selalu ngotot. Tidak ada orang jadi sampah. Tidak ada orang tidak berhasil. Tidak ada orang tidak berguna. Semua orang berguna. Semua orang berhasil. Cuman tunggu waktunya saja. Asalkan ketekunan itu ada. Setuju? Karena apa? Dari sana saya mempelajari ternyata sampah lebih mahal dari yang utamanya. Saya kasih contoh yang paling gampang lagi kalau sampah lebih mahal dari utamanya. Air beras. Air beras itu sampah berharga atau tidak? Tidak. Nyuci 1 kilo beras Bapak Ibu pasti minimal 2 liter air. Betul atau tidak? 1 kilo beras itu harganya 12.000. 2 liter air cucian beras kalau kita olah, kita jadikan pupuk, dijual 1 liter 10.000, ini ketemu 20.000. Nyuci beras aja lebih mahal sampahnya daripada berasnya. Apa yang kita butuhkan? Namanya fermentasi. Fermentasi itu adalah pemulihan kembali. Pemulihan kembali. Kita butuh dipulihkan. Karena itu saya betul-betul berharap Bapak Ibu nanti yang sudah belajar, ayo praktek, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ketemu orang-orang yang gagal berkali-kali tadi, mereka bisa dipulihkan. Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang bangga. Karena apa? Saya membuat orang lain menjadi berhasil. Oke? Paham? Mudah atau tidak? Mudah. Sekarang sorghum. Tahu sorghum semuanya? Sorghum itu Bapak Ibu untuk daerah timur, itu adalah tanaman yang sudah ditanam bertahun-tahun yang lalu. Jagung candil. Nah itu ya. Rasanya seperti ada keltannya, ada enaknya. Tahu enggak, kalau seandainya tadi saya ada yang siang tadi saya nyinggung, sapi tidak makan biji-bijian, betul? Nah, sorghum ini termasuk biji-bijian, tapi dia juga termasuk tanaman liar. Karena apa? Sorghum ini uniknya kan satu, kalau jagung harus tanam dari biji. Kalau sorghum sekali tanam dia akan tumbuh tunas-tunas baru, tinggal dipotong tahun depan tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, terus seperti itu. Dan sorghum ini sebagai apa? Sebagai bahan makan ternak terbagus. Kalau ternak susu Bapak Ibu pernah minum susu sapi segar? Sapinya dari mana? Australia atau dari Amerika, dari Eropa, betul ya? Yang keren satu orang Indonesia ini, beli sapi loh sama pakannya. Loh, percaya enggak? Kita beli sapi, mereka juga kirim dengan pakannya, dengan polar. Polar itu kan dedaknya gandum Bapak Ibu. Coba pernah enggak kita berpikir, coba kita beli sapi kok dengan paket, dengan pakannya. Padahal di Indonesia punya sorghum yang luar biasa. Jadi pakan yang luar biasa. Besok kalau sudah punya sapi yang bunting, kambing yang bunting, pakanan terbagus supaya air susunya bagus, beri sorghum. Utuh, batang, biji, daun. Sorghum termasuk tanaman yang tahan panas. Seperti itu. Kita juga bisa olah untuk makanan manusia, tapi minta maaf. Percayalah orang Indonesia ini tidak pernah bosan makan nasi. Kalau disuruh berubah ke sorghum kelihatannya masih sulit gitu ya. Kalau kita di luar negeri Bapak Ibu, saya juga heran gitu loh. Di luar negeri secari juga nasi. Sudah makan roti segini tetap lapar. Siapa yang pernah bosan makan nasi ada enggak di sini?
Bung Endro sudah biasa makan nasi atau tetap makan roti? Oke ya. Jadi tetap cari nasi ya. Kalau makan roti tetap cari nasi kalau saya. Oke, bisa mengerti? Oke, clear. Oke, siap. Baik, pertanyaan berikutnya.